Ini lambang PSI yang telah mengkristal menjadi negara Islam Indonesia. Ini tanda Khalifah Bil Ardi, Presiden PBB, Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BMSA, Khalifah Bil Ardi, Presiden PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyada rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Saudaraku sebangsa setanah air, dunia internasional, pertama-tama saya sampaikan salam dari Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BMSA, Khalifah Bil Ardi, Presiden PBB, utusan Tuhan langit Allah Ta'ala Rabbul Alamin, kepada PBB Amerika Serikat, Gedung Putih, dunia internasional, salam dari beliau. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, umat Islam mayoritas. Kalau dijadikan negara Islam itu sah karena 95%. Panitia 7, tim 9, subpanitia dan tim penyidik. Tapi Bapak Imam SM Kartosuwiryo, beliau mengalah untuk menang. Untuk lebih jelasnya bisa dikonfirmasi langsung ke Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BMSA, Khalifah Bil Ardi, dunia, Presiden PBB. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai isi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan ikut melaksanakan keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dengan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta 22-6-2605. Tim 9: 1. Bung Karno. 2. Bung Hatta. 3. A.A. Maramis. 4. Abi Kusno Sujoso. 5. Abdul Kahar Mujakar. 6. Haji Agus Salim. 7. Ahmad Subarjo. 8. Wahid Hasim. 9. Muhammad Yamin. Usdek, Undang-Undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia. Itu mengenai isi piagam Jakarta. Saudaraku sebangsa setanah air, dunia internasional. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sebuah pidato Bung Karno pada 1 Juni. Soekarno menyampaikan pidato 1 Juninya yang di dalamnya dia mendesak pemimpin-pemimpin Islam berusaha mencapai mayoritas dalam badan-badan perwakilan bila mereka ingin melihat perundang-undangan Islam diberlakukan dengan berkata, sebagai orang Islam saya telah menganjurkan kepada umat Islam Indonesia supaya bekerja keras untuk mempropagandakan agama Islam sehebat-hebatnya dalam kalangan rakyat Indonesia, sehingga jikalau betul sebagian besar rakyat Indonesia itu jiwanya berkobar-kobar dengan api Islam, ruhnya menyala-nyala dengan ruh Islam, tiada bukan saja Presiden Republik Indonesia nanti orang Islam, bahkan saya berkata tiap-tiap undang-undang yang keluar dari badan perwakilan bercorak Islam pula. Pada akhirnya pidato
yang singkat ini sekali lagi Soekarno mendesak para pemimpin Islam menghormati Piagam Jakarta. Ini berarti pula bahwa rancangan konstitusi haruslah tetap utuh, maka diadakan perjanjian Satria, dan rancangan konstitusi itulah yang merupakan pencerminan perjanjian Satria atas dasar pengertian bersama itu. Pada 16 Juli, isi pokok dan muqaddimah akhirnya mencapai penentuan, dan konstitusi yang disetujui panitia penyidik memasukkan Piagam Jakarta tidak hanya dalam muqaddimahnya, tetapi juga dalam ayat pertama pasal tentang agama. Tapi jalan sejarah berbeda, dan perkembangan-perkembangan yang sesungguhnya jauh lebih cepat daripada yang telah direncanakan, atau bahkan yang lebih dahulu diketahui pada 14 Agustus, beberapa hari sesudah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah tanpa syarat. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya mengenai awal paling dini gerakan Darul Islam memastikan bahwa Bapak Imam S.M. Kartosoewirjo, pemimpin yang paling utama tidak hanya di Jawa tetapi di seluruh Indonesia. Pada hari-hari sekitar menyerahnya Jepang, Bapak Imam S.M. Kartosoewirjo memproklamasikan Negara Islam Indonesia atau Darul Islam sejak 14 Agustus 1945, dan tanda buktinya ada benderanya, yaitu bendera banjir darah bulan bintang. Dan Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan 17 Agustus 1945. Dengan memperhatikan tanggal dinyatakannya proklamasi Negara Islam Indonesia oleh Bapak Imam S.M. Kartosoewirjo, yaitu sehari sebelum menyerah kalah Jepang, yaitu 14 Agustus 1945. Benderanya banjir darah bulan bintang, dan ini adanya di New York, Amerika Serikat, dan ini sebagai pertama proklamasi 14 Agustus oleh Bapak Imam S.M. Kartosoewirjo, yaitu bendera banjir darah bulan bintang. Dan disempurnakanlah proklamasi Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949, disebarluaskan ke seluruh dunia raya, sekaligus penyelamatan RI 45. Jadi jelas lebih duluan proklamasi NII oleh Bapak Imam S.M. Kartosoewirjo daripada proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta 17 Agustus 1945. Bapak Imam S.M. Kartosoewirjo menyerah, mengalah untuk menang. Sekali lagi,
Bapak Imam S.M. Kartosoewirjo mengalah untuk menang. Dalam masyarakat Islam Indonesia secara keseluruhan, tanpa menyadari kepekaan pembicaraan-pembicaraan ini dan pilihan-pilihan sebenarnya yang terbuka, pada umumnya terdapat 3 alternatif. 1. Negara Islam. 2. Negara berdasarkan Pancasila, seperti dikemukakan dalam Muqaddimah Konstitusi 1945, seperti antipode sekuler yang terdahulu, dan bentuk negara seperti yang dinyatakan dalam Piagam Jakarta sebagai pemecahan kompromi. Piagam Jakarta yang mengemukakan versi Pancasila yang berbeda menetapkan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan Syariat Islam, merupakan pencerminan kompromi yang tercapai antara para pendukung negara Islam dan negara sekuler. Tetapi pada Juni 1945, pada akhirnya 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta ini dihilangkan lagi dari konstitusinya, dari konstitusi pentingnya oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya mengalah demi untuk menang, seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, seperti perjanjian Hudaybiyah, seperti Diah Pitaloka, sama artinya dengan bunuh diri. Tidak mau digamah tanpa nikah, ayahandanya wafat, panglimanya pun wafat, daripada harus menyerah kalah. Pajajaran kian terakhir kali telah dianggap bunuh diri, lebih baik bubar daripada dijajah orang. Kita ingin merdeka, bukan cari harta dan jabatan, juga wanita dan anak-anak. Kita ingin merdeka secara Islam, kita ingin merdeka secara iman, kita ingin merdeka secara ihsan. Kita mengalah demi untuk menang, kita mengalah demi untuk menang, kita mengalah demi untuk menang, kita mengalah demi untuk menang. Seperti kata Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BMS, Khalifah Bil Ardi, Presiden PBB, utusan Tuhan langit, Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Demi persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan umat dan damai abadi dunia internasional di bawah Khalifah Bil Ardi, Presiden PBB, utusan Tuhan langit, Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Saudaraku sebangsa setanah air, selanjutnya sunnah utusan Tuhan ada 2 mengenai tasyahud. 1, dari pihak Rasul atau Khalifah ulil amri penggantinya, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan mengakui pula bahwa dirinya utusan Allah atau Khalifah bil ardi, yang di tangannya lah berlaku hukum Allah, dinul Islam. Pengakuan ini disampaikan dengan cara diam-diam dan selanjutnya disampaikan dengan pengumuman resmi. 2, dari pihak sahabat
atau pihak pengikut-pengikut tiada pengikut-pengikut dengan karena Allah mereka mengakui bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, tiada pemimpin yang ditaati dan disetiai kecuali Allah, dan dicontohnya kecuali Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau khalifah fil ardi, penggantinya yang bertanggung jawab pada masanya. Tiada agama, peraturan, undang-undang yang dianggap sah dan benar kecuali Islam. Tiada ibadah yang dianggap sah dan benar kecuali yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wujud perintah khalifah penggantinya. Di Arab Saudi wahidun, di Indonesia satu. Nabi Muhammad mengajarkan kalimat tauhid. Di Indonesia ada asas tunggal, hikmah dan ajaran tauhid, bakti pada Tuhan dan utusannya atau khalifah dunia. Nabi Muhammad bersabda, Allah itu hanyalah satu dan asal manusia satu. Dari Nabi Adam alaihi salam, bapa umat manusia, satu untuk semua, semua untuk satu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya ayat 107. Yang melahirkan Madinah Arab, Madinah Al-Munawwarah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang melahirkan Madinah Indonesia, Madani, Bapak Imam SM Kartosuwiryo, sebagai orang yang melahirkan, yaitu melahirkan Madinah Indonesia, dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Dr. Anas Haji Sensen Komara BM Esa, Khalifah fil Ardi, Presiden PBB. Saudaraku sebangsa setanah air, sekian penyampaian dari Kiai Pancasila sekaligus putra DITNI, Tentara Islam, dan kawan-kawan. Diakhiri dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.